Secara natural kita punya ekspektasi sama orang-orang terdekat, misalkan orang tua kita pengen mereka menjadi figur orang tua, terus kita punya sahabat kita pengen mereka jadi figur sahabat yang ada di otak kita, begitupun juga dengan pasangan gitu. Dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk bercerai pun salah satu alasan terbesarnya adalah jadi selama perubahan 5 tahun ini sebenarnya banyak banget sih proses yang aku alamin gitu. Dari yang baik sampai ke yang buruk kayaknya aku ngerasanya sih kayak tergonjang-ganjing ya, tapi ya tergonjang-ganjing dalam kedamaian gitu. Jadi bener dari 5 tahun yang lalu aku masih hijabnya cuman ikat-ikat di leher, terus habis itu dulu aku single, sekarang aku jadi ibu, dan kayak menurut aku perjalanan aku sangat dipadukan dari Islam sih. Dari Islamic values tuh banyak banget hal yang berubah di dalam hidup aku gitu. Dimulai dari awal mungkin pernikahan ya. Tiba-tiba dari 5 tahun, tahun berikutnya kita COVID. Terus habis itu ternyata menemukan cinta. Terus habis itu menikah, sampai akhirnya aku single mother di tahun lalu gitu. Dengan proses yang panjang itu, ujiannya banyak kepada perjalanan istiqomah sih. Perjalanan istiqomah tuh aku bener-bener ngerasain banget yang namanya single, nggak punya siapa-siapa, sampai akhirnya aku ketemu sama suami yang kupikir akan mengisi ruang loneliness itu gitu. Tapi ternyata qadarullah bukan itu jawabannya, dan malah memang ternyata tetap berjalan di loneliness itu gitu sampai akhirnya kayaknya menurut aku itu ujian sih, ujian untuk kayak naik kelas gitu ya. Kayak mungkin Allah bikin aku ada ujian kayak seberapa tahan sih lo sama Islam sama iman lo dengan segala ujian yang gue kasih gitu. Seberapa tahan dan seberapa kuatnya lo dalam mengimani Islam ini gitu. Dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk bercerai pun salah satu alasan terbesarnya adalah karena aku tetap lebih memilih Allah gitu. Bener sih, kayak dulu tuh aku selalu ngerasa bahwa kayak lo kita selalu ada orang bilang kayak jangan berekspektasi sama manusia tapi selalu berekspektasi sama Allah. Oke, aku tahu, tapi sampai akhirnya kayak aku selalu diuji di situ sampai di titik dimana kayak oh berarti tuh sebenarnya gue tuh selama ini tuh tetap berekspektasi ya pada manusia gitu. Walaupun cuma 1%, tapi ternyata Allah pengen bikin ekspektasiku tuh bener-bener di nol gitu sama manusia. Biar semua ekspektasinya tuh 100% kepada Allah gitu. Jangan sampai kayak disamakan manusia di tingkatnya Allah gitu. Itu sih yang bener-bener aku pelajarin banget sampai detik ini. Bener, tapi emang sih kalau misalkan kita diuji sama orang-orang terdekat kan kita pasti punya ekspektasi ya. Secara natural kita punya ekspektasi sama orang-orang terdekat. Misalkan orang tua kita pengen mereka menjadi figur orang tua. Terus kita punya sahabat kita pengen mereka jadi figur sahabat yang ada di otak kita. Begitupun juga dengan pasangan gitu. Sampai anak pun juga pasti kita punya rasa ekspektasi terhadap anak tuh harusnya kayak gini loh, anak tuh harusnya kayak gini loh. Tapi ternyata alhamdulillah sampai akhirnya aku kayak lumayan lulus lah dalam ujian ini. Aku alhamdulillah sekarang tuh sangat mengikhlaskan kalau anak aku tuh kayak gimana pun bentuknya gitu. Jadi mungkin itu juga Allah yang pengen aku pelajarin bahwa kayak aku nggak menuntut siapapun untuk sesuai dengan ekspektasi yang ada di kepala aku. Tapi emang cuma bisa berdoa dan berharapnya sama Allah gitu. Kebetulan aku tipe yang digamparin dulu ya sama Allah. Jangan diikutin. Tapi kayak kalau aku bisa bilang, semoga aja kita semua bisa terbuka pikirannya
dengan cara-cara yang lain gitu. Semoga aja kayak jangan sampai kita tuh digamparin dulu sama Allah baru kayak kepikiran gitu. Karena setelah ini salah satu cara aku ya. Cara aku adalah rutin kajian sih. Cari ilmunya gimana untuk tetap dekat sama Allah. Gimana caranya untuk berekspektasi hanya kepada Allah gitu. Itu caraku untuk kajian sih yang aku bener-bener kayak mikir kenapa nggak dari dulu gue kajian ya gitu, kenapa nggak gue rutin untuk mencari ilmu, karena dengan itu aku benar-benar ngerasa kayak sedikit-sedikit tuh terbuka gitu loh pikirannya tanpa harus digamparin sama Allah gitu. Gitu sih kalau aku. Kalau ngelihat anak sih, kalau ngelihat anak tuh gimana ya? Suka kepikiran bagaimana dia nantinya hidup tanpa seorang ayah gitu. Dan kayak gimana, karena menurut aku kita ibu tuh superhero ya. Semua ibu di dunia ini menurut aku superhero gitu. Tapi kita tuh nggak akan pernah bisa jadi seorang laki-laki gitu. Kayak secara fitrah, secara perasaan, nature human being tuh kita nggak bakalan bisa jadi seorang ayah gitu. Dan aku yakin banget pasti setiap anak tuh pasti butuh ibu dan ayah gitu. Walaupun ibunya bisa jadi ayah juga gitu. Dan ada beberapa hal di dunia ini yang kayak misalkan mau ngajarin anak sholat ke masjid. Tapi harusnya itu bersama dengan ayah gitu. Karena ibu sebaik-baiknya di rumah. Itu punya banyak tantangan sih. Punya banyak tantangan kayak kalau misalkan kita yang nganterin ke masjid nanti dia akan nanya nih kayak ternyata boleh ya perempuan ke masjid, tapi kita nggak jelasin dong sebaiknya di rumah. Kenapa gitu? Tapi mama boleh ke masjid, hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi lebih ke pertimbangan-pertimbangan sama kesulitan gimana caranya membesarkan anak tanpa jauh dari Islamic values itu kayaknya terberat sih. Kalau tentang gender ya, aku selalu kasih tahu sih fitrah laki-laki dan perempuan seperti apa. Mau dia kebingungan kayak apapun, aku selalu berusaha untuk kasih penjelasannya gitu. Tapi kalau untuk bahagia, kita tetap sama-sama bahagia sampai detik ini sih masih di luaran doang ya, di kulitnya aja bahwa kayak ya yang penting Sabiannya happy, mamanya happy. Sabian happy nggak? Kalau dia jawabnya happy, ya udah berarti ini yang sekarang kita jalanin gitu. Aku jujur aja sama parenting tuh masih ngeraba-raba banget ya gitu. Dan aku yakin proses ini tuh sepanjang hidup aku akan selalu meraba-raba gitu. Jadi kalau misalkan aku sangat kebingungan, antara aku akan selalu nanya sama ustadz atau aku balikin lagi sih ke Allah gitu. Aku selalu nanya lagi sih ke Allah gimana baiknya. Gitu sih. Aku sampai detik ini sih aku selalu ngerasa kadang-kadang ya maksudnya setiap manusia pasti sombong ya. Aku kayak suka ngerasa bahwa kayak iya juga sih gue tuh banyak kesombongan gitu. Dan aku tuh sampai detik ini pun juga nggak tahu sombong itu tuh batasnya sampai mana sih gitu. Dan kayak ternyata kita komentarin hidup orang aja sebenarnya itu tuh bisa sombong gitu. Dan aku salah satunya belajar sama sepupu aku. Aku tuh punya sepupu yang alhamdulillah suka berdebat, suka brainstorming sama sesuatu hal dan dia adalah manusia yang selalu ngajarin aku untuk down to earth gitu. Karena di keluargaku pun aku selalu dibilang aku tuh tone deaf. Dan aku sangat menyadari itu bahwa kayak sepanjang hidup aku tuh tone deaf banget. Mungkin karena emang lingkunganku kayak ya itu aja. Jadi aku jarang melihat ke kanan kiri atas bawah gitu. Dan dari sepupu aku itu dia suka ngasih tahu bahwa kayak komentar atau ikut campur urusan orang lain aja itu tuh termasuk sombong. Sombong seakan-akan kita tuh tahu kehidupan orang lain, kita tuh seakan-akan tahu hati atau otaknya orang lain, kita tuh seakan-akan tahu doanya dia kayak gimana, jeleknya dia kayak gimana. Jadi kenapa kita harus ngerasa sombong? Dari situ aja tuh aku nggak memahami bahwa kayak oh ternyata ini juga sombong ya gitu. Itu aja tuh aku baru belajar gitu. Jadi untuk aku satu-satunya hal yang bisa aku rasa kayak aku bisa share gimana caranya mengatasi kesombongan kayaknya minta sama Allah deh. Itu cara yang paling berhasil sih sepanjang hidup aku kayak aku selalu bilang kayak ya Allah hapuskanlah kesombongan dalam hidupku.
kesombongan di dalam hatiku, biar aku jalannya tuh bisa tetap baik gitu. Karena jujur aku sampai detik ini juga gimana caranya ngatasin dalam diri ini bahkan di titik-titik yang aku nggak tahu gitu. Jadi ya aku selalu minta tolongnya lagi sama Allah sih. Pelan-pelan aja sih dan kalau bisa cari guru sih. Cari kalau misalkan nggak kenal, berarti datang aja ke majelis ilmu. Selalu tanya sama orang yang memang sudah punya ilmunya. Karena kita menafsirkan Al-Quran aja, pasti setiap orang beda-beda. Dan aku ngerasa kayak untuk jadi orang yang lebih baik memang harus ada yang menuntun. Karena kita kan kurang ilmunya. Gitu sih.